Ada gua itu namanya ada tengah-tengah Danau Jangkuang. Tiba-tiba datang angin topan yang menyebabkan anak itu celaka dan meninggal dunia. Kalau tidak jelas kan seperti enak aja ngecek. Enak kayak gini. Ternyata infonya salah. Jadi sesat dan menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka masker dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman Sahib Gahwa Abaukun Official, dalam tayangan sejarah dan budaya kali ini Abah ada di Kota Garut ya. Persis di belakang Abah nih ada tulisan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Garut, wisata alam dan budaya Candi Cangkuang, Nature and Culture Heritage. Jadi Abah ada di Candi Cangkuang. Teman-teman bisa datang ke sini dengan harga tiket sebesar Rp5.000 dan tiket tersebut satu orang. Terus nanti katanya naik getek nyebrangnya karena memang Candi Cangkuangnya di seberang danau ini. Jadi bayar tiket Rp5.000. Nah, seperti apa sih sejarahnya, ceritanya dan sebagainya tentang Candi Cangkuang? Ikuti perjalanan Abah dalam sejarah dan budaya kali ini cuma ada di channel YouTube-nya Abah Ukon Official. Teman-teman, kita mulai jalan menuju Candi Cangkuang tersebut melalui getek yang tersedia di sini. Mantap. Alhamdulillah teman-teman, Abah sudah nyebrang dari rakit ujung pintu masuk sampai sekarang di bagian terpisah dari sana ke sini karena candinya memang di tengah-tengah danau. Jadi kita harus melewati danau tersebut. Di depan Abah ada gunung, bukit ya, entah gunung entah bukit tuh. Pemandangannya subhanallah indah sekali. Terus di belakang Abah ini pohonnya mungkin sudah ratusan tahun ya, besar. Terus terpantau sama Abah nih dari sini, pandangan Abah nih ada satu monumen candinya ya. Kita masuknya mungkin dari sebelah sana karena ini Abah pertama kali ke sini. Sempat waktu awal-awal Covid kemarin Abah kemari, kondisi masih ditutup jadi tidak bisa masuk oleh umum. Sekarang kita sudah bisa ke lokasi dan seperti apa nanti kita cari informasinya mengenai Candi Cangkuang tersebut.
Tuh, gunung lagi tuh, subhanallah, dikelilingi gunung. Sini larangan adat nih teman-teman. Larangan adat masyarakat Kampung Pulo. Yang pertama, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Artinya masyarakat adat Kampung Pulo selalu menggunakan hari Rabu untuk pengajian dan memperdalam ilmu keagamaan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lainnya termasuk berziarah ke makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Itu maksudnya gitu. Kalau nggak boleh berziarah Rabu tuh karena mereka ada kegiatan ibadah ya, pengajian dan memperdalam ilmu agama, jadi nggak boleh diusik hari itu khusus ya. Terus yang kedua, tidak boleh memukul atau menabuh gong besar dari perunggu. Hal ini berkaitan dengan kisah Mbah Dalem Arif Muhammad yang memiliki seorang anak laki-laki tetapi meninggal dunia saat akan dihitan. Waktu anak itu diarak dengan tandu berbentuk prisma diiringi gamelan yang menggunakan gong besar, tiba-tiba datang angin topan yang menyebabkan anak itu celaka dan meninggal dunia. Terus yang ketiga, tidak boleh membuat rumah beratap jure atau prisma selamanya harus memanjang. Hal ini berkaitan dengan kisah anak laki-laki Mbah Dalem Arif Muhammad yang celaka dan meninggal saat diarak menggunakan tandu yang berbentuk prisma. Yang keempat, tidak boleh menambah atau mengurang bangunan pokok dan kepala keluarga. Hal tersebut bermula dari kisah Mbah Dalem Arif Muhammad jika bakal Kampung Pulo memiliki 6 orang anak perempuan dan seorang laki-laki. 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah dan 1 anak laki-laki dilambangkan dengan 1 masjid. Di setiap rumah wajib dihuni oleh 1 kepala keluarga. Terus yang kelima, tidak boleh memelihara hewan ternak besar berkaki 4. Larangan ini dimaksud untuk menjaga kebersihan halaman rumah dan ketentuan tanaman dari gangguan binatang berkaki 4 seperti kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Jadi di sini ada larangan adat masyarakat Kampung Pulo namanya. Oke teman-teman, kita lanjut. Aku udah ada ganteng dikit ya, gagah lah Siliwangi teh ya. Beli ini dulu tadi. Nah sekarang Abah sudah ada di Kampung Pulo. Abah coba masuk ke dalam cari informasi sama entah itu jadi kuncinya, entah siapa yang cari. Yang jelas kita harus cari narasumber ya tentang sejarah ataupun cerita yang mungkin kita nggak tahu, kita harus tahu ya. Setidaknya ada ilmu lah di situ. Yuk.
situs kompleks rumah adat Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan kampung tradisional peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad, tokoh penyebar agama Islam di abad ke-17 Masehi. Bangunan di Kampung Pulo ini melambangkan anak-anak Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau dikaruniai 7 orang anak, 6 putri dan seorang putra. Kemudian beliau membangun 6 unit rumah melambangkan 6 anak perempuan dan 1 masjid melambangkan anak laki-laki. Kampung ini dinamakan Kampung Pulo karena dulunya di tengah-tengah pulau. Nah, tadi tuh kita nyebrangnya. Nah, ini rumah-rumah adat yang tadi kita yang sudah Abah infokan. Peninggalan dari masing-masing anak Mbah Dalem Arif Muhammad ya. Assalamualaikum. Udah ada Ki Medi. Nginep Ki. Assalamualaikum. Sehat Pak. Alhamdulillah. Izin Pak, perkenalkan nama saya Abah Ukon. Saya dari Depok. Ya. Ini yang kedua saya kemari. Ya. Awal COVID kemarin kan ditutup ya. Ya, Jadi awal COVID ditutup, lama juga. Kemarin juga ditutup lagi sampai 3 bulan ditutup, tidak bisa masuk. Gitu. Sekarang juga kemarin dengar-dengar mau tutup lagi katanya. Mau tutup lagi? Iya. Tutup mulu ya Pak. Silakan aja tutup. Tapi kalau di Parabangnya. Iya. Kalau di Gunungan di Parabang. Makan. Kasih makan. Terus? Sekali juga di Kurungan kasih makan. Heeh. Kita ini kan ditutup, bagaimana untuk kehidupan kita. Iya. Nah itu ya silakan aja karena kita tidak bisa menutup kan. Dan kemarin juga pernah rame dulu ya dengan Bapak orang dinas di sini karena kenapa orang berwisata terus maju masuk, orang berjarah tidak boleh. Orang berjarah kan orang yang beribadah, cuma di Karoma. Tapi yang masuk itu wisata terus-terusan aja masuk. Jarang nggak Kalau mau boleh. tutup semuanya, jangan satu-satu. Jadi nggak belah-belah. Baik, saya mau kenal dengan Bapak. Bapak ini namanya siapa? Nama Bapak Tatang Sanjaya. Nama Tatang Bapak Sanjaya. Dari nenek dari Tanjung Sunan, ya. Dari ibu dari sini. Kalau dari kakek Bapak juga dari ada keturunan dari Eyang Prabu Wijaya Kusuma, Pancer Limbangan. Itu dari kakek. Cuma Bapak di sini tugas di orang tua kita yang dulu, yang tugasnya ada di Gunung Masjid namanya Eyang Prabu Pandita Wijaya Kusuma. Jaya Anjen kudu Kapulo, Kapulo kamana ki, Kapulo Pulo, alim abdi Kapulo. Kata saya bilang, saya gak mau tinggal di sini. Kenapa kamu gak mau? Gak mau, kata saya. Karena sekarang kamu adat ini tidak seperti dulu. Kan sekarang tempatnya wisata, bukan tempat berjarah, kata saya bilang. Nah kalau kamu gak ada masuk, siapa lagi yang akan masuk? Kan banyak orang, bukan saya aja yang ada. Cuma kamu yang harus masuk. Jadi akhirnya saya masuk ke sini. Saya juga menolak, gak mau di sini. Karena kenapa? Karena sekarang tempatnya bukan tempat berjarah, hanya tempat berwisata. Akan terjadi perubahan-perubahan wilayah. Makanya sekarang kan terjadilah antara pengakuan wilayah adat ini. Kata orang provinsi, tanah ini Bapak, ini tanah hak provinsi. Orang kabupaten, tanah ini hak kabupaten. Tapi untuk hak kita yang sedulunya dari dulu, mana haknya? Ini hak adat, tanah-tanah wilayah, tanah turun-temurun, kata saya bilang. Mana bagian saya? Karena orang adat ini bukan dari sekarang, dari dulu udah berdiri kan. Di zaman Eyang Prabu Sedilok, adat udah berdiri, namanya wilayah Kertarahayu. Kertarahayu. Iya. Di sini pesantren kecil yang bernama Kertarahayu. Yang diajarkan oleh Sunan Pemuka awal di sini sejarahnya Islam Hindu. Islam Hindu. Iya, karena Islam dan Hindu ya, dua agama ya. Iya, karena ada Candi Cangkuan dengan ada ajaran agama Hindu juga. Nah, akhirnya kamu adat ini termasuk yang Islam yang pertama abad 17 ini dari Sang Hyang Rama, Sang Hyang Ibu. Kampung Pulo. Di sini
Yang diajarkan oleh Arif Muhammad itu tak banyak, hanya 41 orang yang diajar oleh Arif Muhammad, dididik ajaran Islam itu hanya 41 orang di sini. 41 orang. Kurang lebih. Makanya kemudian adat ini, pasaran itu bukan kampung pulau ya, tapi wilayah Kertarahayu. Kertarahayu. Dan sudah itu masuknya wilayah ini termasuk wilayah budaya Islam tadi, karena nyambung dengan Cirebon, inilah yang bernama Cirebon Girang. Dan pulau itulah peninggalan dari Sunan sampai sekarang masih ada. Makam-makam karomah di kampung adat ini masih ada, dipertahan oleh orang adat. Kenapa orang-orang itu, orang-orang kerja di kebudayaan itu tidak peduli pada karomah? Seharusnya budaya yang dijelaskan, budaya berdiri di kampung adat ini harus tahu dulu siapa yang ada di budaya ini. Orang tua kita yang gak mungkin ada kita ini kalau tidak ada orang tua kita. Makanya sekarang kita harus saling menjaga, saling mengurusnya karomah yang ada. Itulah ngunak sejarahnya, karena bukan hanya ngunak sejarah yang ada, tetapi harus tahu dari dulunya siapa dulu yang ada. Nah, ini kampung adat ini dinamakan kampung pulau. Pulau itu ada, pulau itu namanya ada tengah-tengah Danau Cangkuang. Namanya pulau perpisahan antara wilayah dulu zaman kerajaan Sri Baduga di sini. Dibentuklah kampung adatnya, bikin danau dulu ya, sebagian danau dibikin karena Cangkuang itu bikin danau itu satu malam 7 danau. 7 danau. Di daerah Leles itu Cangkuang, Sukarame, Cangkuang, Sukarame, ya, Cikuku, SKJ, SKC, Ciperang, ada Ciperang juga. Ciperang. Cahayam itu yang ada Cahayam itu waktu makam situ-situ yang ada Cangkuang itu dari sejarah awal masuknya Cangkuang ini, pembuka awal sejarah Islam, dibentuknya danau dulu. Itulah barulah dibikin ini untuk pembuka sejarah Islam abad 17. Kalau Hindu ada di sini dari abad ke-8. Dari abad ke-8. Iya, duluan Hindu. Duluan Hindu ya. Makanya di sini diduduki sama orang-orang Hindu. Makanya di sini ada Candi Cangkuang itu. Karena ada patung Siwa di dalam candi itu jadi Hindu. Masya Allah. Itu ya bertemu adat ini. Maka kita ini mempertahankan keaslian, keutuhan budaya kita yang ada. Rumah adat ini terambil dari sejarah keturunan dari Sunan Arif Muhammad. Mama Arif Muhammad itu punya anak 7, 6 perempuan, 1 laki-laki. Yang dilambangkan di sini rumah 6 ini 7 musola itu para putra-putri dari Arif Muhammad. Yang laki-laki karena masih kecil udah meninggal disimbolkan dengan musola ini. Yang 6 perempuan yang ada disimbolkan yang 6 rumah yang ada di Kemadat ini. Tidak boleh tambah, tidak kurang, harus tetap ada 6 rumah 7 dengan musola. Dan juga di daerah ini pulau itu ada 6 pulau ya. Pertama namanya Pulau Watanda, yang kedua Pulau Wedus diisi oleh makom Aki Balangantrang di Balangantrang. Yang ketiga Pulau Masigit, sebenarnya Masigit ya, tidak ada makam. Yang keempat Pulau Panjang. Nah, ini kampung pulau ini ada makam Arif Muhammad dan Sunan Pangadegan. Yang kelima Sunan Wiradijaya dengan Sunan Wiradijaya itu makom. Ada makomnya pulau besar, pulau kecil. Itu namanya Wiradibaya dengan Wiradijaya. Itu di karomahnya. Itu pulau itu ada makna apa arti yang 5 tadi, yang 6 tadi, dan juga di apa diartikan yang 7 di kampung adat ini. Membuka riwayat sejarah Islam, budaya Islam, Baduy atau Buddha di sini. Banyak kita mempunyai ajaran orang tua kita, rukun iman dan rukun Islam. Masya Allah, ya. Dan 7 yang 6 kan, yang 6 tadi namanya pulau yang 1 Pulau Masigit, yang 7 ini namanya juga Masigit Pan, ada yang 6-nya. Itu rukun iman dan Islam. Jadi dibudayakan antara Hindu dan Islam di sini tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Dari awal sejarah ini Hindu dulu. Makanya makam Arif Muhammad di sini dampingkan dengan antara Hindu dan Buddhanya, ya Buddha dan Islam itu ada di sini karena makam Arif Muhammad dengan Candi Cangkuang karena tidak bisa dipisah. Awal sejarah itu karena saya pernah tanya kepada orang tua kami, kayak bagaimana, kenapa makam ini didampingi dengan candi ini?
dari dulu di sini udah begini atau enggak. Nah dulu pertama yang ada di sini kan bukan Mama dulu, yang ada candi dulunya. Candi ada abad 8, Hindu ada di sini dari abad 17 Islam masuk. Berarti duluan candi, berarti Hindu dulu yang pertama ada di sini. Makanya kita di sini, makanya Bapak tanya ke Mama Arif ya Bapak sering berkomunikasi, karena kata beliau biar aja. Kalau mau sembahyang di candi silakan ke candi. Kalau mau ziarah di makam mama silakan ke makam. Itu tidak boleh saling menyalahkan antara ajaran ini dengan ajaran ini. Jangan boleh saling membedakan antara agama ini dengan agama. Harus bersatu saling. Makanya di sini Arif itu apa? Itu abing-abing dari riwayat Arif Muhammad ya. Arif itu orang yang paling bijaksana. Tidak boleh apa, boleh ini, harus saling mengartikan antara ajaran tadi. Nah, Arif Muhammad itu siapa sebetulnya? Kanjeng Nabi kan? Kanjeng Nabi Muhammad di Arif kebijakan kearifan kebijakan Arif Muhammad itu, makanya sih namanya Arif Muhammad. Itu riwayatnya, tapi sekarang filosofi ya. Iya, tapi sekarang jarang membuka riwayat ini karena diambil budayanya aja gitu. Makanya sekarang ke makom udah banyak yang dirusak. Kemarin Eyang Tanu, Eyang Husein udah gak ada, di beko, dibuang. Di beko Pak? Dipakai tempat wisata itu. Ya Allah. Bundesnya, Dewi itu makom di sana udah gak ada. Sekarang maju ke makom Eyang Wiradibaya sedang dibangun di sini. Kata saya silakan aja membangun, saya tidak akan melarang. Dan cuman kalau ada apa-apa saya tidak tanggung jawab seperti itu. Belajar itu harus pada siapa kita gurunya. Betul. Itu makanya saya juga hanya mencari guru tuduh. Sebetulnya kita berjalan tapi tidak ada guru tuduh kan bingung. Pada siapa kita harus tanya, dan pada siapa harus kita nanyakan. Makanya saya sekarang berjalan kita mencari untuk guru tuduh kita. Makanya saya juga masih mengusulkan karena sekarang belum buka. Saya masih berpuasa menjalankan tugas orang tua kami, menjalankan terus lanjut dan belum putus itu. Masya Allah. Sudah berapa lama nih menjalani puasa? Saya puasa ini sekarang yang baru baju udah 20 lebih 25 hari. 25 hari sudah. Ya. Dan itu susahnya tidak boleh tidur. Masya Allah. Terus berarti setiap hari di sini dong? Bapak tiap hari gak kemana-mana. Di sini ya? Ada di tiap hari ada di tempat ini. Paling pagi-pagi bedah makamnya. Bersih makam, dikutu ujung itu kan ujung tadi itu. Keseharian Abah dipanggil namanya siapa? Nama bapak mah Ai Sunan Bata Jaya. Abah Jaya. Iya. Bapak Tatang Sanjayanya. Iya. Tapi nama orang bilang mah Tatang aja gitu. Tapi kan saya juga di nama-nama orang tua kan lain-lain. Kalau di sana ada yang nyebut Jaya, ada yang nyebut Sarip, mah ada orang tua itu. Ya, yang nama saya dari Sarip itu yang ngasih nama dari ujung Pulau Banten. Itu namanya. Kalau Jaya ngambil dari riwayat Eyang Prabu Wijaya Kusuma dari Galuh. Kalau Tatang dari orang tua. Masya Allah. Nama itu. Jadi biasanya orang memanggil kakek ini Abah Jaya ya? Iya, Abah Jaya. Jadi teman-teman kalau singgah ke Candi Cangkuang, insya Allah yang pertama setelah masuk sini ya sowan ke beliau dulu, silaturahmi ke beliau dulu, ke Abah Jaya atau Kakek Jaya, atau siapalah nama yang kita harus sopan dan mentakzimkan beliau ya. Jadi jadi ada etika adab ya Bah ya. Kalau orang tua bilang kan begini, Jaya kalau ada tamu yang jarak ke Cangkuang seharusnya kalau orang tua bilang nete taraje nincak amalan. Kebanyakan orang bahkan pakaiannya Ustadz gitu ajengan gitu, tetapi kenapa kata saya bilang biarkan aja kayak orang lain itu mau menyapa saya silakan, kok enggak apa-apa, gak rugi untuk kita kan dia entah yang jarah yang rugi kata saya bilang. Harusnya izin dulu mau jarah kepada siapa, ke makam siapa, itu harusnya kata itu. Saya itu jawaban itu dari Eyang Prabu Pandita Cukup dengan Eyang Wanyurasa ngasih tahu itu. Seharusnya jarah itu pada orang yang megang dulu juru kunci, ada orang yang hidup bukan dinumati.
Betul. Makanya izin pada orang hidup kan. Betul. Pada orang yang udah tiada, nggak ada di situ. Makanya yang mati masih ada. Itulah dari Eyang Banyurasa, itu tugas saya. Masya Gunung Allah. Gelap. Gunung Gelap ya. Iya. Gunung Gelap. Itu Ki Gayung kali itu. Masya Ki Allah. Gayung Mas. Namanya yang asli Eyang Banyurasa. Masya Allah. Ya gitu teman-teman, ada adab etikanya, jangan selondong aja. Hatta itu seorang yang dikatakan ustadz atau apa ya, kadang-kadang merasa dengan ilmunya merasa sudah hebat, selondong aja gitu, udah tahu gitu kan. Tapi kadang-kadang etikanya yang harus kita dahulukan ya. Jadi adab ya, dengan ilmu dahulukan adab dulu ya ya. Nah, adab dengan ilmu dahulukan adab dulu. Kalau orang punya ilmu gak punya adab percuma, sombong, ujub, riya nantinya. Jadi kalau orang punya ilmu tapi dia dahulukan dengan adab, ilmunya manfaat insya Allah. Karena apa? Tawadu dan etika pasti digunakan, dipakai gitu. Di sini jadi jangan langsung selondong aja. Jadi harus sowan ke beliau dulu karena beliau di sini kan diamanahkan sebagai ya kasarnya sesepuh dan juru kunci di sini, pemangku adat di sini ya Pak ya. Iya, Bapak juga di sana kan dikasih ajaran-ajaran itu dari orang tua kita. Makanya kita ini tidak bisa, walaupun kita bisa baca di sini. Makanya orang tua bilang, Jaya kata oleh kamu, pada siapa kayak orang berbeda kamu. Mengaji itu harus bukti, membaca juga harus ke hati, nyarita pun juga harus nyata. Mau dicari kemana, dikejar kemana, gak jauh di badan kamu, dan agang di badan kamu. Yang dicari oleh kamu ada di badan kamu, buka dulu yang di badan kamu. Oh, Masya Allah. Yang ke satu, gara aji yang ada di diri kita, gara baca Al-Quran dan Quran kita, gara kan masjid ada di diri kita. Itu 3 yang kasih. Yang kedua ke sana, itu tugas Bapak dari Eyang Banyurasa. Jaya amalkan oleh kamu. Apa kayak ayat amalkannya? Ini kalimahnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Eyang Banyurasa. Kedua, laut kedua Gunung Nagara. Jaya gerapi gawe iya ulah kudu mental Gusti Allah teh era sia mental ka Allah menihantem jadi gawe mah rarese aya daik digawe sia gubuk tasbih cenah kitu. Naon dikubari Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Eta kasebut eta da 3 jauh. Pertama Bapak dibekalan orang tua cuman bismillah, kedua bismillahirrahmanirrahim, katilu ku adan yang jangku, keopat hasbunallah ti mama itu. Pantai Selatan mah di sana gak boleh. Nggak boleh. Iya. Saya bilang di jalan ke Bapak, kalau kamu masuk ke sana aja ya, nanti kalau kamu gak mau pulang lagi bilangnya di sana itu. Nanti kamu gak mau pulang lagi dalam sana bilangnya. Ya pasti pulang, kayak saya punya keluarga di sini. Itu di sana saya ketemu kemarin ada wilayah dari dasar air itu, dari apa itu? Ada juga ada burung sebesar kapal ya, burung itu hitam. Di mana kek? Dari atas saya sedang di laut itu. Di selatan, pada selatan. Iya, pandai di sana. Nyorodos shot, terus ke air itu. Kenapa itu air itu dalam atau bagaimana? Burung itu tidak laput ke dalam ya. Kakeknya ke atas, kaki itu cengagang ke sana. Warnanya ke bawah. Barulah muncul cahaya dari air, udah burung masuk ke sana. Terus saya bilang, ini Hyang Batara yang turun ke bumi itu. Maka saya muncul, Batara Surya turun ke sini. Saya udah temu itu, udah muncul lagi, ada cahaya lagi. Oke, saya udah mau pulang sekarang udah yakin, saya udah tahu tempatnya. Saya pulang. Minta izin pulang, karena udah tahu. Masya Allah, luar biasa cerita ini nih. Pengalaman beliau. Masya Allah. Kek, saya mau tanya, emang di Pantai Selatan itu ada air yang 2 rasa, kek? Tawar dan asin, kek? Air itu kan Bapak pegang airnya kan air itu pun mau megang juga kan saya. Ini airnya aja udah beda gitu kan. Hitam, air itu tidak ada air putih-putih, enggak ada. Hitam gitu. Pucung ke atas gitu kan, ke atas gitu. Nah, waktu muncul itu ke atas, saya ini air apa, air laut apa, katanya saya bilang, kek ini kenapa seperti ini? Makanya kata orang bilang, ini dinamakan tungkepnya alam dunia. Gitu. Itu bilangnya orang tua tadi. Kayak kalau tungkep kita terbalik di sini kata saya bilang. Tungkep alam dunia ini hitam, tidak ada warna, tidak ada cahaya.
Nah itulah yang kita cari, keyakinan antara wujud antara diri kami itu udah ketemu satu persatu ada di badan kami. Subhanallah. Itu yang kita cari, ketemu ke satu sampai ke 4 dan juga ketemu. Tapi alhamdulillah kita cari dalam kitab Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran diambil di surat Al-Fatihah adanya. Itu yang kita cari sampai ke dasar itu. Sekarang alhamdulillah sedikit-sedikit ketemu. Masya Allah. Dengan kami, Luar biasa. orang tua yang hitam itu keluarga kami, yang putih dulur kami, yang kuning dulur kami, yang hitam, yang hitam, yang merah diri kami. Yang coklat siapa Ki? Itu beda, ada hanya 4. Ada 4. Merah, Ya, merah, hitam, merah, kuning, putih, hitam. Itu. Yang kelima siapa satu? Itu kita cari hanya 5, enggak 4, 5. Terus sampai ke sana kita kami mencari asal usul diri kami ya. Tidak ada seluruh kami, tapi asal usul diri kami. Masya Allah. Kalau sekarang Zahir usia berapa tahun? Bapak usia hampir 70. Hampir 70? Ya. Masih kuat saumnya, kuat meleknya, puasa meleknya masih kuat. Luar biasa Allah. Karena saya udah bilang pada kakek saya yang di Cirebon, kayak saya udah gak mampu, udah capek tugas dari kakek, tugas dari Sunan Wiradijaya, cuma tugas dan tugas kayak saya itu, saya udah mau mundur, udah capek, gak mau disuruh lagi, tapi tetap aja, terus aja, makin mundur, makin naik gitu. Semakin ini bukan mundur, makin seluruh naik terus. Iya. Terus lagi. Itu. Karena masih belum ada titik temunya. Iya, makanya kita harus sampai nanti yang disebutkan alam yang mana kita tuju. Ya. Alam yang mana kita tempuh. Karena kajian Nabi juga ada di alam yang mana. Kita harus kesusul ke sana, sampai ke sana. Mudah-mudahan dari bawah itu sudah ketemu juga, mudah-mudahan atasnya sudah ketemu. Masya Allah. Jadi kakek dari cerita tadi sering ya ke alam Iya. bukan di alam dunia ya, artinya ke alam lain, ke alam gaib juga, ya. maka tahu bagaimana keadaan di sana. Bagiannya sebutan alam di sana, cuma berbeda antara alam itu ada 2 bagian. Itu bagian yang ini ada berbeda. Karena yang kita yakinkan antara alam yang mana kita injak, yang mana kita tuju, ada satu perbedaan. Alam yang mana yang cuma ya kunjungi ada seperti dohir kita, ada yang juga beda dengan dohir kita. Karena contohnya para sepuh orang sadaya di alam sana berwujud tidak berwujud, yang bercahaya itulah kayak ini tidak berwujud, tapi di alam lain berwujud ya. Contohnya gaibnya itu gaib itu berwujud. Itu ada beda antara cahaya dengan alam yang lain. Tadi di kesimpulannya adalah teman-teman, ruhnya orang-orang soleh itu nggak mati, gitu ya. Iya. Jangan orang beranggapan udah mati udah dikubur aja ya, karena bukan kayak kedembong. Iya, itu. Jadi masih hidup, tetap hidup. Masya Apa yang Allah. Kita makanan seperti itu. Ini orang-orang yang berjarah, Mama Kiai, Mama Ajengan. Kan seharusnya Bapak di sini kan Bapak yang mengurus, yang membersihkan tempat itu. Kalau Bapak kan hidup Bapak di sini seorang juru kunci, belum pernah minta uang dari orang berjarah. Insya Allah. Tapi hanya fitnah orang aja, kuncian banyak uang ya. Bapak pada di sana tugas di area yang sepuh, Omat Jaya, jangan minta, jangan dipinta. Saya tidak minta dan meminta. Saya jadi udah berapa tahun di sini belum pernah minta uang dari jaya. Kalau ada hak kamu, insya Allah ada untuk kamu. Tidak boleh memakan. Masya Allah. Tetap walaupun gimana, juru kunci itu tidak minta, maaf ya Kek, tidak ngemis, tidak begini dan sebagainya. Tapi kita yang punya adab, punya etika, kita dari rasa itu bisa menghargai. Beliau ini kan ngurusin, jaga kebersihannya dan sebagainya, merawat. Setidaknya kalau kita dari rezeki ya, keluarkanlah, kasih hadiah beliau, karena setidaknya apa yang kalian keluarkan itu menjadi barokah,
bukan menjadi terhimpit dan sulit rezeki, insya Allah akan terbuka rezeki kan. Bagian dari sedekah dari rezeki, apa memberikan hadiah juga kan gitu. Jadi nggak usah bahil. Banyak orang tolong aja, siapa aja gitu. Kadang-kadang kan gitu kayak. Itu karena saya juga udah tahu dengan yang begini Jaya contohnya. Kalau kita mau hingga ke di rumah atau mau nganjang ke rumah tanpa punya rumah bisa masuk enggak? Dia bilangnya gitu. Kan saya jawab, bisa aja kayak orang jarang juga tidak izin karena masuk ke makam. Tapi saya ke rumah ya hampir tabrak aja gitu. Kamu nanti pulang kalau selamat. Itu bilangnya orang tua di sana. Masya Allah. Itu bilangnya gitu. Makanya kita harus adab-adab yang pakai. Iya. Mana yang kita pakai. Betul. Udah etika adab. Etika kita dari ini. Maka tadi kalau aji dulu di diri kami. Baca dulu Al-Quran dari kurungan kami. Kira tangan masjid dengan diri kami. Mana pakai ke umumnya. Tapi yang dipakai oleh kita sendiri. Quran dalam kurungan kami yang mana? Aji dulu di diri kami. Baca Al-Quran dan kurungan. Kira tangan masjid dengan diri. Itu amal orang tua. Masya Allah. Subhanallah. Dapat ilmu tuh teman-teman. Dapat ilmu. Dapat nasihat, dapat ujangan, dapat kaji diri, harus mengkaji diri ya gitu ya. Gitu. Jadi jangan mengkaji itu kita yang pintar kita aji tidak mengaji pada orang lain. Gitu. Jadi walaupun orang lain orangnya bodoh, insya Allah lebih pintar dari yang bodoh tadi. Masya Allah. Tuh dapat ilmu. Kobil tuh ya Allah, kobil tuh dapat ijazah juga tadi. Apa tuh dari doa-doanya yang biasa dilazimkan oleh mama ini yang diceritakan tadi Syekh Ibrahim ngasih ujangan tuh Bismillah tuh dapat ijazah tuh yang pandita Bismillah enggak tamat hanya Bismillah. Yang jangkung ngasihnya adan Allahu Akbar itu yang jangkung. Ada yang ngasih al-ikhlas, syahadat dan salawatnya apa itu sudah kita jalankan karena itu amal orang tua kita untuk menjalankan apa yang kita dibaca alam ini. Jangan lupa istighfar dan syahadatnya dan bismillahnya, ta'udnya jangan dilewat. Kebanyakan orang jarang-jarang baca ta'ud, bismillah juga jarang dibaca. Itu jarang karena itu kunci yang bernama Al-Quran itu di sana alam sana ta'ud dan bismillahnya. Itu di sana nggak ada lagi di alam sananya. Itu yang kita baca. Naudzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru udah menjalankan istighfar. Itu dina kita wajah orang tua di sana. Karena saya juga melihat orang tua yang sedang berzikir gunung masjid itu sama dengan kita kan, cuman kita orang di dohir ini mau cepatnya kita berjalan. Dari sana mau perlambat kita berjalan dari sana. Jalan seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah banyak nasihat, banyak ujangan, banyak cerita sejarah, ilmu yang kita dapat, dan juga banyak juga mengajarkan kita untuk lebih mengedepankan adab ya. Jadi amanat dari yang seperti itu harus yakin pada diri kita, jangan meyakinkan sama orang lain. Masya Allah tuh harus yakin pada diri kami sendiri, jangan sama yakin ke orang lain. Orang lain kita bilang ini kalau di sana ada apa untuk orang tadi, tapi kita tidak mengerti ada apa di sana. Tapi sendiri kita yang meyakini antara tahu tadi tahu oleh diri baru yakin untuk diri kami sendiri. Jangan katanya ya, kebanyakan orang katanya gitu. Apalagi banyak yang aku ya kayak. Iya. Orang dari sekarang yang dicari mitos itu apa katanya Pak, kamu adat ini ada ini katanya, yang sebetulnya apa? Tidak ada. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Saya yakin pada diri kita, yakini oleh kehidupan kami sendiri. Jangan meyakini kata orang harus begini, kata orang harus begini, tapi kita tidak diyakinkan dan kita tidak dijalankan untuk apa menanyakan seperti itu. Itulah makanya saya juga waktu dikasih
amalan adan yang jangkung. Saya tertawa, kenapa kakek masih ajaran adan tadi? Daripada nanti dikasih orang lain, dari mending sekarang kita jalani oleh diri kita kami sendiri. Ya, adan tadi kan nanti kalau mati sama orang lain. Kalau lahir kita ke alam ini orang lain yang membaca. Tapi siapa yang membaca? Maka oleh kami sendiri harus baca, daripada nanti orang lain pulangnya datang online. Lebih baik kita sendiri yang menjalankannya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu. Kata yang jangkung, ada orang bilang kami harus baca semalam itu 1000 balik. Kata yang jangkung bilang kepada Bapak 41 semalam. Rumah Arif Muhammad 11. Yang seharus Cirebon hanya 5. Saya pilih yang mana ya 5 aja, pendek kata saya bilang. 5 kali. Yang seharus di Cirebon. Saya pilih yang 5 yang pendek. Gitu. Itulah dari yang Syarif Hidayatullah dari Cirebon. Itu ada nasi wajangannya. Ajan ya kek? Iya. Iya, kita lahir di ajaran orang, pulang ke alam kubur di ajaran orang. Daripada nanti pada orang lain, lebih baik kita sendiri yang dari sekarang kita menjalankan. Untuk ambil 1 malam 5 kali ya pendek. 1 malam jalankan 5 kali baca adan tadi sambil duduk. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, hatur nuhun ke perjalanannya, nasihatnya, ilmunya, arahannya. Amin. Sehingga mudah-mudahan menambah wawasan, nambah ilmu, nambah kita semakin tawadu, semakin memahami kondisi diri kita, kan gitu ya Kek ya? Iya, harus memahami kan untuk bukan orang lain tapi diri kita. Diri kita, betul. Masya Allah. Kek, dari sini nanti kami harus kemana? Nah, di sana ada orang dinas, saya mau tanya-tanya di sana ke atas ya. Ini kalau mau lebih lanjut pertanyaan ini, kalau tidak apa-apa, tapi kita mau tahu lokasi museumnya. Di museum ada kitab kuno yang abad 17 ada disimpan museum, yang dulu ada di rumah. Ya di rumah tidak terawat, dan sekarang disimpan di museum. Terus kalau makamnya di mana Kek? Itu berdampingan dengan candi. Candi. Karena masih ada orang yang di sana ke makam tadi karena baru naik barangkali. Karena baru asar, karena tadi siang belum bisa masuk ke makam, Rabu. Nah terus kami boleh diizinkan ke sana? Iya boleh ke sana aja dulu, karena kita harus ketemu dulu dengan tempatnya. Para uliatnya di mana? Kalau kita menganjang tempat uliat, nggak tahu di mana, tapi nggak nganjang, nggak tahu tempatnya juga. Nah, di anjangan dulu kan tahu tempatnya ada. Itu seperti itu, bilang orang tua seperti itu. Masya Allah. Kalau jarah pun juga dari manapun juga akan sampai, berdoa dari manapun juga akan sampai, tetapi tidak berlangkah kaki tadi tidak akan sampai ke sananya. Nah nanti kami sendiri atau didampingi sama kakek? Biarkan aja kami sendiri aja ke sana. Oh gitu, diizinin ya? Iya. Ridho ya? Alhamdulillah. Biarkan aja, ya tadi juga Bapak tidak antar. Iya. Karena Bapak sedang ini. Baik, Masya Allah. Ya hanya aja lanjut aja ke sana, masuk ke sana. Karena yang kerja masih di atas belum pada turun. Dari dinas kebudayaan ada di sana. Karena Bapak di sini hanya masyarakat adat Kampung Pulau. Seorang juru pelihara makam itu yang masih juru kunci Kampung Pulau. Masya Allah. Baik, nanti saya langsung ke sana. Iya. Saya izin. Ya, Sekali lagi saya mohon izin, mohon ridhonya. Amin. Supaya saya ke sana dapat keberkahan. Amin. Dari Allah tentunya ya. Kita hanya ini aja. Jadi masih ada di sana. Baik. Sebelum saya pamit, saya minta doa keberkahan. Doanya. Amin. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahimu ya Allah ya Rasulullah ya Nabi ya malaikat suci ya para wali sadaya. Hamadat tabat sanjah hamadat darajat mujizat munasafaati wasalapan. Amin mulus rahayu berkah selamat agung ka alul jabat ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah ya Nabi Muhammad malaikat Allah ya sahabat Rasulullah Tuhan saya Abdul Qadir Aijalani.
Sajiri sesama si Alu Jabar Huson Kanjeng Nabi Hidayah Salya guru-guru absar disuwunkeun keagungan anak kami jatan anak kesaktian asma Allah nu agung. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah nas'aluka selamatan fid dini wa piatan fid dasa di wajiatan fil ini wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut rahmatan indal maut wa firatan badal maut. Alhamdulillah sakaratil mawajan kami sabrobana lagi kulubana badah eta radu karomatan nawab robatan atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masifun salamun wa salamun rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak jelas kan seperti enak aja ngecet, enak kayak kan sini. Ternyata infonya salah, jadi sesat dan menyesatkan. Ini siapa yang melukis, Pak? Harap orang Tangerang, dia harus puasa meditasi di sini. Hampir mukimnya hampir kurang lebih 4 bulan di sini.